Istanibu. Istanibu hadis nomor 30 ya. Istanibu ngedoi sira kabeh al-kibra ing gumedhe. Riwayat yang sahih itu bukan al-kibra. Riwayat yang sahih adalah at-takabbur, pakai tak, at-takabbur. Kenapa kok gitu? Ikut Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Al-Munawi, ikut Imam Al-Munawi, dia mengatakan riwayat yang pakai kata-kata al-kibra itu riwayat yang salah, tidak tepat. Yang betul adalah at-takabbur. Kalau di kitab kuning kan tidak ada harokatnya. Di kitab kuning itu tinggal ditambah tak, badannya sudah beda. Nah, itu pentingnya nahwu semacam itu. Jadi kalau kita patokannya cuma kitab yang sudah ada harokatnya, ya terbatas semacam ini. Kadang-kadang yang harokat itu tidak benar. Contohnya apa? Contohnya tadi itu saya di Pauda ngajar kitab akhlak namanya Taisirul Akhlak. Penerjemahnya itu ya saya tidak tahu siapa, ya ada namanya, tapi terjemahnya itu sering keliru. Dari segi irobnya, dari segi artinya sering keliru. Karena itu kadang tak protes. Kitab ini tidak layak diajarkan kepada santri-santri. Kenapa tidak layak? Oh, terjemahnya keliru ya. Kecuali kalau terjemahnya tidak keliru, tidak apa-apa. Irobnya pun kadang keliru. Ya maklum lah. Kelihatannya terjemahkan tuh kiai muda. Beda kalau yang terjemahkan itu semacam kiai Bisri Mustafa atau kiai-kiai yang lama, itu insya Allah itu terjemahnya pas. Nahwunya pun pas. Nah itu ketika saya baca kitab Taisirul Akhlak itu repot, sering benerkan. Nah, padahal yang tujuannya ngajar santri-santri pemula justru sering benerkan nahwunya, benerkan artinya. Istanibu ngedoi sira kabeh at-takabbur. Saya ikut riwayat yang kuat aja ya. Riwayat yang kuat itu at-takabbur, bukan al-kibra. At-takabbur ing takabur. Fa innal abda maka setune kawula. Jadi jangan lihat yang di belakang itu iklan itu ya. Nah itu iklan, enggak usah diperhatikan. Fa innal abda maka setune kawula la yazalu iku ora leren-leren. Sapa kawula iku ya takabbaru iku gumedhe. Hatta yakula sing ngucap sapa Allah taala. Sapa Allah taala maulur sapa Allah. Li malaikatihi marang malaikate Allah. Uktubu nuliso sapa sira kabeh abdi ing kawulaku hada ing iki fil jabbarina ing dalem kelompoke wong-wong kang gumedhe. Wahu ngrawataken hadis sapa Ibnu Adiyin, sapa Ibnu Adi an Abi Umamah saking Abi Umamah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya jauhilah kamu sekalian sifat sombong, sifat gumedhe, takabur. Kenapa kok kita harus menjauhi sifat takabur? Karena sifat takabur itu punya banyak kejelekan. Pertama, orang yang punya sifat takabur itu kadang meremehkan orang lain. Wah, saya ini loh ahli ibadah, saya ahli ilmu. Akhirnya kemudian ketika ketemu sama orang yang enggak ahli ibadah, ketemu dengan orang yang enggak ahli ilmu, maka meremehkan. Kamu itu amalnya apa? Tidak ada amal. Kadang kita tidak tahu orang yang kita remehkan itu justru lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takabur itu adalah salah satu sifat yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Ketika iblis disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, maka jawabannya gimana? Loh, kok saya disuruh sujud sama Adam sih? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Kholaq tahu mintin wa kholaq tahu minna. Kholaq tahu mintin wa kholaq tahu minna. Allah itu, Anda menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, sedangkan aku itu dari api. Maka karena asal maksiat durhakanya iblis dari takabur, maka sulit sekali ada kejadian Nabi siapa bertemu dengan iblis. Maka ditawari iblis, kamu tidak ingin tobat ya? Nah, sebetulnya ingin, tapi ya
Gimana lagi? Nah, apa namanya? Dosa sudah besar sama Allah SWT. Ya, maka kemudian kalau gitu Anda istighfar saja pada Allah, kemudian bersujudlah kepada Nabi Adam. Maka Iblis jawabannya gimana? Jawabannya, loh, ketika Adam aja masih hidup, saya mau sujud, apalagi sudah mati. Gimana sama sujud pada dia? Nah, ini karena asal dari dosanya adalah takabur. Sedangkan Nabi Adam, dosanya itu diampuni sama Allah. Karena dosanya itu disebabkan dari kesalahan yang tidak sengaja, dari hawa nafsu, bukan dari sifat takabur. Kemudian takabur itu juga menyebabkan kita itu benci sama orang lain. Kalau kita ketemu sama orang yang sama kita lebih tinggi ilmunya, lebih banyak ibadah sama kita, kalau kita takabur, dia sombong. Apa namanya? Dengki sama orang tadi. Wah, itu kelihatannya alim, kelihatannya ibadah, siapa tahu. Itu biasanya orang semacam itu. Banyak sekali perkara-perkara yang jelek itu dihasilkan dari takabur, sombong. Salah satunya itu orang yang takabur itu biasanya sok tahu. Sok tahu ditanya sesuatu yang baru. Ini ada kejadian lucu ini. Kejadian lucu, salah seorang santri dari Diri itu dulu itu apa namanya sering diajak bahas masail, diajak diskusi kemana-mana. Ada masalah yang tidak ada darah kitab dan dia kelihatannya kurang lama mempelajarinya. Akhirnya kemudian satu saat karena dia ingin menang-menangan sendiri, akhirnya bikin dalil sendiri, bikin bahasa Indonesia diarabkan sendiri. Ketika dibacakan kepada para kiai-kiai itu heran, ini dari buku apa? Ternyata apa? Ternyata orangnya santrinya itu ngarang sendiri. Karena itu dikatakan pendusta dia. Ketahuan karena bahasa kitab dari ulama dengan bahasa Arab dari santri kan beda. Ini salah satu contoh dari takabur. Ya kadang-kadang saya juga takabur, kadang-kadang saya merasa sendiri. Cuma biasanya itu kalau saya takabur itu biasanya saya lupa ayat Qur'annya apa, hadisnya apa, itu saya lupa. Kenapa? Yaitu diingatkan sama Allah SWT. Jadi kadang-kadang kalau saya ngaji kalian jenengan, kali teman-teman kita, kok kadang-kadang saya lupa itu apa namanya ayatnya atau Qur'annya, itu biasanya di hati saya itu ada sedikit kesombongan, ada kesombongan sedikit jadi lupa. Itu mengingat seingat saya itu gitu, seingat saya. Jadi kalau saya agak sombong dikit itu langsung lupa, ilmu saya itu hilang. Jadi kalau kadang-kadang sampai ngaji kok saya lupa ayatnya, itu biasanya saya agak sombong dikit. Itu peringatan dari Allah, peringatan dari Allah SWT. Jadi kita kembali. Jadi takabur itu banyak kejelekannya. Alhamdulillah ya, Anda kan masuk dalam kelompok NU. NU itu memang ada, saya harus akui, ada kiai-kiai ustadz yang takabur, tapi tidak. Kebanyakan ustadz atau kiai dari NU itu rata-rata tawadhu. Tapi Anda bandingkan dengan kelompok lain, rata-rata mereka itu sombong. Rata-rata mereka merasa paling benar sendiri. Buktinya apa? Buktinya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika mereka berdebat, mereka mau membaca kitab-kitab lawan mereka. Mereka mau membaca kitabnya orang-orang Salafi, mau membaca kitabnya orang-orang Wahabi, mau membaca kitabnya orang Syiah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka ingin adil. Ketika berdebat, kita tahu hujah mereka, kita punya hujah sendiri, kemudian dibandingkan. Maka mereka tidak sombong akan ilmunya. Berbeda dengan orang-orang lain kelompok dari NU, biasanya tidak mau. Contohnya orang-orang Salafi, Wahabi, itu ketika mereka berdebat,
yang dipakai ya kita mereka sendiri. Ketika dikasih kitab-kitab orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang dibakar, nggak mau mereka baca. Salah satunya kitab sering mereka bakar itu adalah kitab Mafahim Yajidu Antus Sohaha, karangan dari Syekh Maliki. Nah, maka Syekh Maliki itu adalah seorang ulama yang luar biasa, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih dan sebagainya. Yang luar biasanya lagi, beliau hidup di Mekah. Padahal Mekah itu adalah sarang jadi Wahabi dan Salafi. Mereka kalau bertemu sama Syekh Maliki takluk, ilmu mereka kalah. Jadi mereka membiarkan di pondoknya Syekh Alawi Al-Maliki itu mengadakan semacam perjanjian, maulutan. Mereka biarkan. Kenapa? Karena ketika mereka debat sama Syekh Maliki kalah debat. Karena itu kalau Anda perhatikan rata-rata orang Salafi Wahabi ketika berdebat dengan orang dengan NU itu rata-rata kan mereka nyerah. Kalau sudah nyerah keluar dalilnya. Mana Quran hadisnya? Mana Quran hadisnya? Kan gitu. Padahal kita perhatikan dalil mereka itu lemah sekali. Kita punya buku-buku ulama Salafi semacam minhajus buku ya macam-macam lah. Ada sarahnya Riyadhus Shalihin versi Salafi karangan Al-Fauzan. Kemudian saya juga punya karangan tafsirnya orang Salafi yaitu tafsir As-Sa'di. Kadang saya bisa baca. Kemudian saya juga punya karangan akidah mereka banyak. Cuma sekarang sudah jarang baca. Kalau sudah punya keluarga itu repot mau baca-baca itu. Mau baca sebentar itu anak istrinya ganggu. Ya, tapi masih sempat. Tapi ketika saya baca karangan mereka itu gampang. Contoh gini, ketika saya membaca kitab Minhajus Sunnah kalau tidak salah, karangan seorang Salafi, itu kan itu mirip dengan Tanwirul Qulub, dia membahas masalah fikih, akidah, kemudian masalah fikih, kemudian membahas masalah akhlak. Ketika dia membahas tawasul, gampang sekali. Tidak ada hadis yang sahih tentang tawasul. Padahal kalau kita perhatikan ada banyak hadis yang sahih tentang tawasul. Itu karena apa? Karena mereka kalau gampangannya itu mereka itu orang Salafi Wahabi itu salah satu kekurangannya itu adalah mereka suka talbis. Menyamarkan. Mereka bilang tidak ada Quran hadisnya, padahal ada, tapi tidak mereka. Yang kedua, mereka suka tahrif, karangan para ulama. Contoh yang kitab yang terkena mereka itu adalah Al-Mughni, karangan Ibnu Qudamah Hambali. Putus ya, Pak. Halo, Kang. Terus Pak Farid. Putus apa tadi? Iya, Pak. Putus. Ya, kita ulangi lagi. Jadi, salah satu kekurangan orang-orang Salafi Wahabi itu mereka melakukan tahrif kitab. Yang berbicara itu bukan hanya saya. Bahkan Kiai Mahfud Usman pun cerita, orang-orang Salafi Wahabi itu suka merubah-rubah kitab. Caranya gini, kitab lama mereka terbitkan dengan cara tahqiq. Ini sudah diteliti. Maka kemudian kitab baru itu kadang-kadang menghilangkan isi kitab-kitab isinya yang bertentangan dengan madhab mereka. Salah satunya tadi, yaitu kitab fikih namanya karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Al-Mughni, ikut Kiai Mahfur. Seseorang itu bisa dianggap sebagai alim fikih kalau dia sudah pernah membaca 3 macam kitab. Yang pertama Al-Majmu' karangan Imam Nawawi dalam Madzhab Syafi'i. Yang kedua Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang ketiga itu kalau tidak salah, agak lupa. Kalau tidak Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm, ya itu yang karangan dalam Madzhab Hambali, saya lupa itu kita apa. Jadi kitabnya Ibnu Qudamah yang namanya Al-Mughni itu ada bab tentang ziarah kubur kepada kanjeng Nabi. Tapi dalam terbitan terbaru, kitab ziarah tentang kubur kepada kanjeng Nabi itu dirubah sama orang-orang Wahabi Salafi, yaitu kitab ziarah ke Masjid Nabawi. Itu mereka sudah tahrif kitab. Bahkan kitab tafsir pun tidak kalah, mereka rubah. Contohnya tafsir As-Sawi, karya Imam As-Sawi. Jadi tafsir Jalalain karya Imam Suyuti itu nanti diterangkan lagi dengan kitab tafsir namanya tafsir As-Sawi. Nah, dalam kitab tafsir As-Sawi itu ada dalam surat apa ya saya lupa, itu ada keterangan tentang masalah Salafi Wahabi dan dikecam atau disalahkan oleh Imam As-Sawi tadi. Ternyata dalam terbitan baru kecaman Imam As-Sawi dalam tafsir itu sudah tidak ada, sudah hilang. Itu tafsir terbitan dari mana? Tahqiqan dari ulama Salafi Wahabi. Bahkan kalau Anda baca kitab Riyadhus Shalihin caranya Al-Fauzan, itu kan ada di muqaddimahnya Imam Nawawi itu bilang Sayyidina Muhammad. Itu oleh Al-Fauzan kata Sayyidina sudah dihilangkan, tidak ada lagi. Mereka suka menghapus, mentahrif karangan-karangan ulama yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Hati-hati kalau melihat tahqiqan itu lihat orang Salafi atau tidak. Orang Salafi itu kadang-kadang tidak pas. Gitu. Kalau kita bicara masalah apa namanya, masalah sombong, gumede, maka rata-rata itu ulama-ulama Salafi, ulama Wahabi yang sombong. Kalau ulama NU, banyak yang tawadhu, ya ada yang sombong 1, 2, 3 itu wajar lah, namanya orang itu ada yang sombong. Tapi rata-rata kalau sudah berilmu, mereka rata-rata tawadhu. Contohnya apa? Contohnya ya dosa jauh-jauh lah. Macam Kiai Mahfur itu. Kiai Mahfur itu ulama NU terkenal. Tapi ketika ditanya sesuatu, dia tidak pernah bilang enggak. Ya, beliau tidak pernah bilang tahu semua. Kadang-kadang tidak tahu, bilang tidak tahu. Karena apa? Karena menunjukkan ketawaduannya. Begitu. Salafi Wahabi ceramah macam datanya paling ahli kitab. Karena itu dalam pepatah bahasa Indonesia ada istilah kan, tong kosong berbunyi nyaring. Semakin banyak orang bicara, yang nyaring lah. Karena itu Imam Mawardi itu pernah ditanya sama salah seorang santrinya, "Wahai Imam Mawardi, kenapa si fulan ini loh padahal tidak pinter, tapi kok terkenal sekali? Sedangkan ulama-ulama yang lain, kiai ustadz yang lain, kiai yang lain itu kok banyak yang tidak terkenal, tidak terkenal si fulan tadi." Maka jawabannya gampang. Loh, kalau kiai, ulama, ustadz itu ketika tidak ditanya diam, maka ya tidak terkenal. Tapi kalau orang ini dia tidak ditanya, ngomong terus, jadi dia terkenal. Jadi kalau ada pengen jadi terkenal ya suka ngomong. Kalau tidak suka ngomong, tidak terkenal. Gitu. Contohnya, lihat sendirilah. Kalau orang-orang yang ustadz, yang ilmunya masih kurang, itu kan mereka suka bikin video di YouTube dan lain sebagainya. Maka ya terkenal lah. Sedangkan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang pintar-pintar, kadang tidak mau dimasukkan video YouTube, pada mau. Yang di YouTube kan ya tidak laku, karena wajahnya tidak mendukung. Videonya pun tidak
sebagus mereka ya kameranya pas-pasan. Nah, gitu loh. Jadi ya wajar. Nah, nggak usah jauh-jauh. Ayo, channel Anda sendiri ngaji sambil ngopi itu lihat siapa yang lihat ngaji. Ya paling cuma berapa orang. Kenapa? Ya kiai ustadznya tidak mendukung, wajahnya tidak tidak termasuk yang enak dilihat. Nah, yang kedua kameranya pas-pasan. Ya, kalau saya itu tidak peduli ya. Ya banyak enggak ya tidak peduli. Yang penting itu ada yang mau ngaji ya sangat gitu aja. Nah, dulu salah satu doa saya itu ketika keluar dari masjid itu supaya jadi orang terkenal kok. Sudah bosan jadi orang terkenal. Maksudnya terkenal di kampung ya. Sekarang ternyata di kampung mulai terkenal lagi. Repot saya. Padahal tidak terkenal itu paling enak. Kita teruskan. Jadi Rasulullah berpesan, jauhilah kalian akan sikap takabur. Karena seseorang itu apabila dia sering takabur, tidak pernah berhenti dari takabur, maka Allah itu akan gregetan. Allah itu akan berkata kepada malaikatnya, wahai hambaku, wahai malaikatku, tulislah hambaku ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang takabur, kelompok orang-orang yang melebihi batas. Artinya apa? Artinya Anda nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah dalam hadis lain mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fil qalbi misqala dzarratin min kibrin. Kalau nggak salah semacam itu. Bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada sebutir atau seatom takabur. Karena itu kalau meskipun sudah pintar, sudah ahli ilmu, ya jangan takabur. Kalau bisa sembunyikanlah ilmunya. Nah, sembunyikan ilmunya. Kenapa? Karena dalam salah satu kitab, kalau tidak salah kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Dhahabi diterangkan. Ada seorang ulama ditanya, "Wahai Pak Yai, apa ciri orang ikhlas itu?" Orang ikhlas itu cirinya adalah orang yang ingin kebaikannya itu disembunyikan. Seperti halnya dosa-dosanya disembunyikan sama Allah SWT. Jadi itu. Jadi orang ikhlas tuh tidak ingin kebaikannya tersebar luas. Tidak ingin kebaikannya itu diomongkan orang lain. Seperti halnya tidak ingin aibnya atau dosanya disebarluaskan sama Allah. Ini kebalikan dari tabiat manusia. Kita itu kalau berbuat dosa itu mesti ingin disembunyikan. Tapi ketika berbuat baik mesti ingin diingat-ingat terus. Nah, kadang kita tuh jengkel sama orang. Orang ini sudah kita kasih ma'ruf kebaikan, kita kasih duit dan sebagainya. Sama kita kok balasannya jelek. Kalau istilahnya itu air susu dibalas dengan air tuba. Nah, gitu. Padahal kalau ikut para ulama, orang ikhlas itu tidak peduli ketika dia berbuat baik itu dibalas atau tidak. Dulu pernah saya ceritakan, yang namanya ikhlas itu sama dengan orang yang kencing, sama dengan orang yang berak. Ketika sudah selesai kencing atau berak, kan tidak Anda pikirkan, kemana ya air kencing saya, kemana berak. Itu orang yang ikhlas. Tapi rata-rata kita sebagai manusia tidak bisa semacam itu. Kita sudah berbuat baik kok balasannya kok jelek. Itu berarti Anda kurang ikhlas. Jadi orang ngaji itu bisa merubah dirinya.